Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dosen litigasi pidana Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH.MH, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perluasan saksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU Step 8 2010. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester. Kita akan memasuki ke pokok permasalahan atau isus. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai saksi yang ada pada hukum acara pidana dan membahas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU Step 8 2010 mengenai perluasan saksi. Dalam pembahasan ini, saya menggunakan dasar peraturan. Yang pertama adalah pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2, lalu pasal 28J, lalu pasal-pasal pada Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pasal 1 angka 26 dan angka 27, lalu pasal 65, pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, lalu pasal 184 ayat 1 huruf A. Yang terakhir ialah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU Step 8/2010 mengenai arti saksi dalam KUHP, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Namun, kemudian muncul putusan MK 65/PUU Step 8/2010 memperluasnya menjadi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi. Setelah adanya gugatan dan pengujian pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP dihubungkan dengan pasal 65, dihubungkan dengan pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, dihubungkan dengan pasal 184 ayat 1A KUHP yang mengatur hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan. Dan gugatan tersebut menghasilkan putusan MK nomor 65/PUU Step 8/2010 karena dianggap bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, 28H ayat 2, dan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah sedikit mukadimah dari saya mengenai perluasan saksi. Selanjutnya kita akan memasuki analisis. Untuk lanjut lebih ke dalam pembahasan, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai saksi terlebih dahulu. Saksi dijelaskan bahwa dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana, saksi termasuk sebagai alat bukti. Alat-alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam pasal 26 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saksi menurut pasal 1/26 KUHP ialah saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai alat bukti yang sah yang terdiri dari pertama, keterangan saksi, kedua, keterangan ahli, ketiga, surat, keempat, petunjuk, dan kelima, keterangan terdakwa. Sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU Step 8/2010 telah memberikan batasan yang jelas mengenai saksi dan keterangan saksi. Dalam pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam suatu peristiwa pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuan itu. Pengaturan tersebut telah memberikan jawaban dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari saksi de auditu bukanlah alat bukti yang sah dan tidak memiliki nilai keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Testimonium de auditu adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, atau bisa dibilang dari orang kedua. Adanya pengujian undang-undang dan dikabulkannya pengujian tersebut sehingga menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU Step 8/2010 dikarenakan batasan terhadap keterangan saksi yang ada dalam pasal 1 angka 26 KUHP
akan menyulitkan bagi terdakwa yang hendak mengajukan saksi yang meringankan untuk kepentingan pembelaan terhadap dirinya. Pembatasan terhadap definisi saksi tersebut yang mengakibatkan Yusril Iza Mahendra yang pada tahun 2010 ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada kasus Sisminbakum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kesulitan untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya. Awalnya, dalam rangka pembelaan terhadap dakwaan yang diajukan kepadanya, Yusril mengajukan 4 orang saksi yang dinilai menguntungkan bagi dirinya. Keempat orang saksi tersebut adalah Bapak Yusuf Kala, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Kwik Kian Gi, dan yang terakhir adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu dinilai mengetahui fakta seputar proyek Sisminbakum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu. Lagi kasusnya yaitu pada awal tahun 2000, IMF menyarankan ke Menkumham Yusril Iza Mahendra agar mempermudah pemberian izin pendirian perusahaan untuk membangkitkan perekonomian setelah krisis. Waktu itu, izin ini dikelola dengan manual, makan waktu lama. Karena pemerintah tak punya biaya, dalam rapat kabinet Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan untuk mengundang swasta. Setelah Sisminbakum berjalan, terdapat masalah dalam penerimaan uang tersebut. Menteri Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak menulis surat kepada Menkumham bahwa Sisminbakum melanggar Undang-Undang Penerimaan Negara. Pada 25 Juni tahun 2010, Kejaksaan Agung menetapkan Yusril Iza Mahendra sebagai tersangka. Setelah berlalunya waktu, Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan kasus korupsi biaya akses sistem administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Surat penghentian penyidikan atau SP3 terhadap salah satu tersangka kasus ini, yaitu mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Alasannya ialah tidak dilanjutkannya penyidikan kasus ini bisa dilihat dari putusan hukum para tersangka pada saat persidangan sebelumnya. Itu merupakan contoh kasus yang menjadi dasar gugatan sehingga putusan MK nomor 65 garing PUU strip 8 garing 2010 ada. Kita kembali ke pembahasan. Testimonium de audito dalam praktik peradilan menimbulkan penolakan. Pada prinsipnya, testimonium de audito tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya, sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung nomor 881K garing PDT garing 1983 yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari di audito, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti. Selain itu, secara kasuistik, hakim dapat mengonstruksi kesaksian di audito menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional. Lalu, bagaimana mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garing PU strip 8 garing 2010 yang memperluas mengenai saksi dan memperlakukan saksi de audito? Menurut ahli hukum dari Universitas Indonesia, Flora Dianti, menjelaskan bahwa ada hal yang perlu diperjelas dari putusan Mahkamah Konstitusi. Antara lain, apakah saksi meringankan yang dimaksud MK dalam putusannya hanya mencakup saksi alibi atau juga saksi testimonium de audito atau saksi yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Namun, dalam sebuah kajian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garing PUU strip 8 garing 2010 berjudul Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Testimonium de audito dalam peradilan pidana yang saya akses dari laman Komisi Yudisial, antara lain dijelaskan bahwa putusan ini mengakui saksi testimonium de audito dalam peradilan pidana. Putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara. Kesimpulannya adalah keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi yang mengenai suatu peristiwa di pidana yang didengar, dilihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat, dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan tidak jelas dalam penjelasan di video ini. Saya Raihan Vicky Fansuri dengan NIM 205119059 pamit.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.